Beragam model rambut ternyata tak hanya sebagai penunjang penampilan seseorang yang diibaratkan sebagai mahkota. Namun di sisi lain, rambut ternyata bisa menjadi identitas seseorang ataupun suku budaya tertentu yang terdapat di suatu wilayah, seperti rambut gimbal dari anak-anak dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Karena rambut mereka yang bergimbal membuat beberapa anak-anak di daerah tersebut dikenal sebagai anak gembel. Sesuai dengan namanya, anak-anak asli Dieng tersebut memang memiliki ciri khas tersendiri karena memiliki rambut gimbal sejak berusia 40 hari, walaupun kedua orang tua mereka tidak berambut gimbal. Kisah menarik pun terungkap dari rambut gimbal anak-anak tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat dataran tinggi Dieng, anak-anak berambut gimbal tersebut dipercayai sebagai titipan penguasa alam gaib. Karena kepercayaan itulah, maka untuk memotong rambut gimbal baru dapat dilakukan setelah sang anak meminta langsung kepada orang tuanya. Selain itu, orang tua anak rambut gimbal harus dapat memenuhi seluruh permintaan sang anak saat dilakukan ruatan gembel atau ritual pemotongan rambut gimbal. Karena jika permintaan sang anak tidak dipenuhi, maka sang anak akan kembali sakit dan rambut gimbalnya pun akan tumbuh kembali. Dan pemirsa, tak hanya kisah tentang anak rambut gimbal asal Dieng saja. Di beberapa wilayah lainnya terdapat kisah lain dari suku-suku yang memiliki potongan rambut cukup unik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Yang cukup populer di Provinsi Ise selama zaman Edo. Saat itu, model rambut yang terlihat unik tersebut mulai menyebar dan menjadi tren di antara para samurai. Di era aneh, rambut ala suku samurai semakin terkenal. Bahkan terdapat beragam model rambut chonmage tergantung dari status sosialnya. Hingga saat ini, model rambut chonmage masih sering ditemui dalam berbagai program sandiwara sejarah di televisi Jepang. Bahkan para atlet sumo pun turut melestarikan model rambut chonmage ala suku samurai tersebut. Gaya rambut mohawk pasti sudah tak asing lagi untuk Anda. Bagian atas rambut yang ditata berdiri, sedangkan rambut di bagian kanan dan kiri kepala terpangkas habis tersebut menjadi salah satu gaya rambut yang seringkali diidentikan dengan para punkers atau pecinta aliran musik punk. Gaya rambut mohawk ini sendiri sebenarnya pernah ditemukan di Yunani pada masa 600 tahun sebelum Masehi. Namun gaya rambut mohawk populer karena terinspirasi dari gaya rambut salah satu suku Indian bernama Mohican. Suku Mohican sendiri merupakan salah satu suku Indian asal dataran Amerika Utara yang cukup terkenal di dunia. Dikisahkan bahwa model rambut mohawk tercipta pada saat para lelaki suku Mohican hendak bertempur ke medan perang. Beramai-ramai mereka mencukur habis bagian kiri dan kanan rambutnya dan hanya menyisakan di bagian tengahnya saja seperti rambut kuda. Hingga kini model rambut ala suku Mohican tersebut masih tetap dipakai dan telah banyak berkembang. Di antaranya menjadi model reverse mohawk, Chelsea hawk, death hawk, dan banyak lagi lainnya. Di desa Suojia, Provinsi Guizhou, Tiongkok juga terdapat suku minoritas Miao yang terkenal karena para wanitanya memiliki bentuk rambut yang cukup unik. Wanita suku Miao memiliki bentuk rambut seperti tengah memakai konde besar di atas kepala mereka sebagai hiasan kepalanya. Padahal model rambut mereka tersebut dibentuk dari rambut mereka yang rontok, dikumpulkan, disemir, dirawat dan ditenun hingga membentuk gulungan, lalu disanggah dengan menggunakan tanduk sapi. Hingga tak heran jika rambut tersebut sedikit mirip tanduk sapi. Tradisi membuat rambut tanduk ini pun telah dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka. Bahkan banyak rambut tanduk milik beberapa orang suku Miao merupakan warisan dari leluhur mereka dan sudah berusia ratusan tahun. Oleh karena itu, rambut tanduk hanya dikenakan di acara-acara tertentu seperti acara adat dan juga pernikahan. Rambut tanduk sendiri menjadi salah satu lambang dari kehormatan keluarga hingga perlu dirawat dan dijaga secara turun-temurun. Zaman dahulu kala rambut tanduk tak hanya dipakai oleh para wanitanya saja, tapi para pria juga mengenakan hiasan rambut tanduk tersebut. Namun karena membuat para pria tak dapat leluasa bergerak, akhirnya tradisi memakai rambut tanduk hanya dilakukan oleh kaum wanitanya saja.
Jika di dataran tinggi Dieng, para anak berambut gimbal terbentuk dengan sendirinya. Di barat laut Namibia, Afrika Selatan, para warga suku Himba justru membentuk rambut mereka untuk menjadi gimbal. Uniknya, rambut gimbal suku Himba dibentuk dengan kepangan yang rumit agar terlihat berbeda dengan yang lain. Maka tak heran untuk membentuk rambut gimbal mereka, warga suku Himba harus menghabiskan waktu berjam-jam lamanya. Tak hanya itu, warga suku Himba pun harus merelakan rambut mereka dicampur dengan bulu kambing, jerami, mentega, dan juga lumpur agar terlihat unik. Menurut kabar, warga suku Himba harus membentuk rambut gimbal mereka untuk menaati ketentuan adat. Bahkan bagi kaum wanita suku Himba, bentuk rambut gimbal mereka harus sesuai dengan peraturan yang berdasarkan status mereka. Bagi wanita suku Himba yang telah memasuki masa puber, maka harus membentuk rambut gimbal mereka dengan model menggantung di depan wajah. Hal ini dimaksudkan agar wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas oleh kaum pria. Berbeda lagi dengan wanita Himba yang telah menikah dan memiliki anak. Mereka wajib mengenakan hiasan kepala yang terbuat dari kulit binatang, kalung, dan manik-manik. Berbeda dengan kaum wanitanya, para pria suku Himba justru tak perlu repot untuk menghias kepala mereka. Biasanya mereka hanya perlu mengepang rambut dari depan hingga belakang menyerupai sebuah tanduk runcing. Sedangkan untuk anak-anak suku Himba hanya perlu mencukur gundul rambut mereka dengan menyisakan sedikit kepangan gimbal di kepala. Kisah lain datang dari model rambut suku Manchu yang berdiam di Manchuria. Seperti yang diketahui, masyarakat Manchu memiliki gaya rambut yang unik, yaitu dengan menggunting semua rambut bagian depan kepala dan mengunci rambut bagian belakang yang panjang ala Tauchang. Pada saat suku Manchu mendudukan Tiongkok dan menduduki Beijing di tahun 1644, ditetapkan sebuah aturan yang mengharuskan warga Tionghoa berpakaian dan berpenampilan ala bangsa Manchu, termasuk membentuk rambut mereka menjadi ala Tauchang. Bahkan jika dalam waktu 10 hari mereka tidak memotong rambut dan membuat tauchang, maka kepala mereka akan dipenggal. Peraturan tersebut diberlakukan sebagai simbol tunduknya dinasti Ming terhadap bangsa Manchu. Saat itu bagi warga Tionghoa sendiri, rambut merupakan salah satu harga diri yang harus dipertahankan. Dengan memotong rambut berarti harga diri mereka telah dilukai. Hingga tak heran jika butuh waktu hampir 10 tahun lebih untuk menerapkan peraturan memotong rambut ala suku Manchu, hingga akhirnya mampu menjadi salah satu ciri khas warga Tionghoa. Potongan rambut ala suku Manchu pun mulai berkurang saat masa kekuasaan bangsa Manchu berakhir pada tahun 1911 dan budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan budaya Manchu selama pemerintahan dinasti Qing. Bahkan bahasa Manchu yang tadinya kerap digunakan mulai digantikan dengan bahasa Mandarin. Dan pemirsa, itulah tadi beberapa kisah di balik model rambut suku-suku di dunia. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Tak hanya kaya akan wisata alamnya yang indah, Indonesia juga kaya dengan beragam jenis makanan khas yang rasanya sangat menggugah selera. Simak liputan tim Spotlight mencicipi kuliner khas di Indonesia setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Spotlight.